Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Tidak ada satupun di mata mereka Israel itu baik, ya. Semua informasi itu menyudutkan Israel, ya. Adalah yang mengatakan Israel itu kocar-kacir, Israel mundur, ya. Israel penjajah dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat ya berita-berita dari internasional, ya, bahkan yang kita saksikan dari fakta Israel bahwa menunjukkan bahwa orang-orang Hamas ini begitu jahat. Ketika Israel ingin membantu pasien-pasien yang ada di rumah sakit Al-Shifa, ya, dengan memberikan BBM, itu justru ditolak, ya, ditolak oleh Hamas. Dan terakhir ada berita di Indonesia katanya ya Hamas membantah kalau Hamas ya menolak apa namanya BBM itu, ya. Dan itu yang sedang digembar-gemborkan bahwa Hamas tidak pernah menolak, ya. Padahal faktanya Hamas menolak. Dan akibat penolakan Hamas terhadap BBM yang diberikan oleh IDF, ya kawan-kawan, akhirnya pasien-pasien yang ada di Al-Shifa banyak yang mati. Ketika banyak yang mati, mereka salahkan lagi Israel dengan mengatakan bahwa Israel lah yang membantai ya orang-orang yang ada di Al-Shifa itu. Yang mengerikan memang berita-berita hoax ini, kawan-kawan, ke saking bencinya mereka kepada Israel, ya. Jadi di mata mereka satu pun tidak ada yang benar, ya. Israel itu salah, ya. Israel itu apa namanya jahat dan lain sebagainya, kawan-kawan, ya. Dan seandainya, kawan-kawan, ya, seandainya di Israel ya tidak ada yang namanya Iron Dome, ya, maka yang terjadi Israel itu hancur berantakan. Ini kita lihat, kawan-kawan, sebuah video bagaimana ya Hamas ya begitu jahat, sangat luar biasa jahatnya. Mereka meluncurkan ribuan roket ya ke Israel. Tapi syukurnya itulah, syukurnya Israel itu punya Iron Dome yang apa namanya bisa menghalangi ya roket-roket Hamas, walaupun ada beberapa yang tembus, kawan-kawan. Anda bayangkan seandainya Iron Dome ini tidak ada, apakah Israel tidak akan hancur total, kawan-kawan? Ini kawan-kawan lihat semua ya, bagaimana masifnya Hamas menyerang Israel, tapi semua serangan itu dihancurkan di udara oleh Iron Dome milik Israel. Anda bayangkan saja seandainya Israel tidak memiliki teknologi secanggih itu, ya saya percaya Israel itu sudah luluh lantah, sudah hancur berantakan. Dan inilah yang diharapkan oleh mereka, mau tuh Israel hancur. Itu aja mimpi mereka, ya. Kalau Israel sudah hancur, maka mereka akan bersorak-sorai, akan sujud syukur, ya. Tapi sayangnya Israel masih lebih canggih, masih terlalu kuat dan terlalu canggih untuk dihancurkan. Walaupun lantunan doa disampaikan oleh jutaan umat, itu tidak bisa menghancurkan Israel. Rupanya Israel masih terlalu tangguh, kawan-kawan, ya. Dan sebuah ini ya, sebuah video menarik ya. Ini ya, video menarik. Ini bukan masalah agama, ini tentang kemanusiaan. Yakin lu pada dukung kemanusiaan? Atau lu cuma manas-manasin peperangan doang? Simpelnya dulu gini deh, kalau dibalik Israel yang diserang oleh Palestina, apakah kalian akan tetap koar-koar kemanusiaan? Atau kalian malah bangga Palestina berhasil nyerang Israel? Nih ya, namanya perang, pasti ada yang menang, ada yang kalah, dan dua-duanya ada korban. Dan dalam konteks perang, perang itu bisa jadi damai kalau udah ada yang kalah atau ada yang mengalah. Pertanyaannya sekarang di sini, apakah Palestina mau mengalah supaya masyarakatnya tidak semakin menderita? Dan apakah Israel ingin merelakan wilayahnya ke Palestina? Kenyataannya enggak. Dua-duanya enggak ada yang mau kalah, dan dua-duanya pengen saling mengalahkan. Jadi ya wajar aja kalau ada salah satu pihak yang lebih menderita. Tapi ya bukan berarti kalian koar-koar kemanusiaan untuk Palestina doang. Karena Israel emang lebih siap menghadapi peperangan. Kalau kalian emang mendukung yang namanya kemanusiaan, kalian support semua korban yang ada, termasuk korban Israel dan juga korban Palestina. Jangan cuman manas-manasin satu belah pihak doang. Itu namanya kalian mendukung peperangan, bukan menjunjung kemanusiaan.
Jadi itu dia teman-teman dan Bapak Ibu, sebagaimana sudah kita dengarkan bersama satu penjelasan ataupun satu uraian dari Mas Pavila dan karenanya bagaimana menurut Bapak Ibu ataupun kawan-kawan semuanya. Dan satu hal yang memang tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang sedang berlangsung ataupun sedang terjadi antara Israel yang sudah mendekati 8 pekan itu telah memunculkan beragam reaksi, beragam opini, beragam tanggapan di tengah-tengah masyarakat, dan itu bukan hanya di bangsa kita di Indonesia tapi juga di tengah-tengah masyarakat dunia ataupun masyarakat internasional. Dan sederhananya ya, opini yang berkembang ini adalah ada pro dan kontra di antara keduanya. Ada yang pro terhadap Israel tetapi ada juga yang pro terhadap Hamas. Namun begini Bapak Ibu semua, oleh karena beberapa minggu terakhir ini juga muncul seruan ataupun hashtag mengenai Save Palestine. Nah ini dia Bapak Ibu ya, ini perlu sebenarnya didiskusikan ya, karena begini ya, dengan munculnya slogan ataupun kemudian seruan bahwa Save Palestine ini kan akhirnya memberikan kesan bahwa seolah-olah apa yang sedang terjadi, apa yang sedang berlangsung di sana adalah Israel versus Palestina. Padahal pertama ya, beberapa minggu yang lalu kita sudah mendapatkan banyak sekali ulasan, bahkan juga dalam beberapa cuplikan video yang mana secara resmi Presiden dari Palestina sendiri menegaskan bahwa pertama, serangan Hamas kepada Israel pada tanggal 7 Oktober itu tidaklah mewakili rakyat Palestina. Lalu yang kedua, Presiden dari Palestina pun juga menyampaikan kecaman atas serangan Hamas tersebut. Lalu beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, ramai sekali satu video ya, Bapak Ibu juga bisa mengaksesnya. Di video kita sebelumnya ada satu uraian yang disebut sebagai Menteri Agama Palestina ya, juga menyampaikan kecaman terhadap Hamas. Nah dari sini Bapak Ibu semua, baik Presiden maupun yang disebut sebagai Menteri Agamanya Palestina, itu menjelaskan bahwa apa yang sedang berlangsung ini tidak ada hubungannya dengan Palestina dan serangan itu tidak mewakili rakyat Palestina. Artinya apa yang selama ini disuarakan, dikumandangkan ataupun disampaikan bahwa serangan Hamas itu adalah bentuk pembelaan kepada warga Gaza ataupun warga Palestina, justru Presiden Palestina sendiri membantah bahwa itu tidak mewakili rakyat Palestina. Lalu kemudian Bapak Ibu semua, kalau kita bicara mengenai keprihatinan terhadap kemanusiaan, memang menarik ya satu ulasan yang tadi kita simak ya, disampaikan oleh seorang seorang warga negara kita juga ya. Beliau ini seorang Mbak mungkin ya, siapa namanya Bapak Ibu saya tidak tahu ya. Tapi beliau juga menyoroti terkait dengan seruan dan ramainya pembahasan akhir-akhir ini mengenai katanya adalah kepedulian terhadap kemanusiaan. Nah ini menarik sebenarnya Bapak Ibu. Memang benar ini dikatakannya itu ya. Kalau orang-orang ini benar-benar peduli terhadap kemanusiaan, kalau orang-orang ini benar-benar care terhadap kemanusiaan, tentu ya ketika mereka menyuarakan kepedulian terhadap kemanusiaan ini, maka mereka akan melakukannya tidak dalam waktu, tidak dalam situasi sambilan menyuarakan agar Israel ini di bumi hanguskan ya. Bahkan kemudian teman-teman ya, ketika pertama sekali ya, pada hari-hari pertama pihak Hamas sukses ya, bisa dikatakan teman-temannya sukses melakukan serangan kepada Israel ya, karena telah berhasil menewaskan sekian ratus ya, bahkan mencapai lebih dari 1.000 ya korban di pihak Israel, belum lagi yang disandra oleh pihak Hamas. Ya itu kan luar biasa sekali tepuk tangan dari orang-orang yang hari ini mengecam Israel ya. Luar biasa sekali, mereka nampak bergembira, mereka nampak senang hati ketika Hamas ya bagi mereka berhasil menembus pertahanan Israel, terutama aerodromnya Israel Bapak Ibu ya. Tapi kemudian tidak berselang lama ya, lusanya ataupun esok harinya Israel ini kan juga marah sekali dan melakukan serangan yang begitu intensif dan bertubi-tubi ya, lebih dahsyat dari serangan Hamas. Lalu kemudian tidak bisa dipungkiri banyak juga warga yang tidak bersalah, tidak berdosa menjadi korban, sama seperti ketika Hamas yang menyerang Israel dan banyak sekali masyarakat biasa yang tidak berdosa, tidak bersalah menjadi korban. Tetapi seruan keprihatinan terhadap kemanusiaan itu kemudian baru muncul ketika Israel menyerang Hamas, dan Hamas nampaknya Bapak Ibu sepertinya kocar kacir ya. Kenapa saya katakan kocar kacir? Karena satu penjelasan yang disampaikan oleh warga Israel, katanya memang Hamas hari ini sudah sangat terpojok sekali, apalagi setelah pihak dari Israel ya, dari IDF yang mengetahui beberapa lokasi-lokasi yang diduga adalah tempat-tempat yang strategis, tempat-tempat yang sangat diandalkan oleh Hamas, yaitu terowongan-terowongan yang mereka buat di bawah fasilitas-fasilitas publik. Nah itu dia Bapak Ibu. Sebenarnya begini teman-teman, satu hal yang menarik itu adalah ketika pihak dari Israel menemukan dan mempublikasikan temuannya itu ya, satu hal sebenarnya yang perlu ditanyakan kawan-kawan ya. Kalau itu benar ya, kalau itu benar berarti ya sangat mungkin ya mereka bisa membuat terowongan di bawah rumah sakit itu ataupun fasilitas publik ini kan pasti diketahui oleh pemilik rumah sakit Bapak Ibu ya. Kalau itu benar ya, kalau temuan Israel itu adalah benar adanya, maka ini sangat masuk akal dan secara logika ya bahwa tempat itu ya
berarti diketahui oleh pemilik rumah sakit Bapak Ibu. Karena mereka tidak mungkin bikin itu di bawah rumah sakit lalu kemudian pemilik rumah sakit ini tidak tahu ya. Nah, itu logikanya kalau temuan dari pihak Israel itu adalah benar adanya. Jadi itu dia Bapak Ibu ya, memang ini telah memunculkan beragam reaksi, beragam opini di tengah-tengah masyarakat. Nah, karena itu bagaimana menurut dari Bapak Ibu semua? Tapi begini kawan-kawan ya, sebenarnya yang selalu menarik perhatian saya adalah mengenai korban yang terus meningkat ya. Bapak Ibu semua, wah kasihan sekali ya. Kasihan sekali Bapak Ibu. Tentu saya secara pribadi ya, kalau kita mau jujur Bapak Ibu ya, ini orang yang waras saja ya, yang waras dan mau jujur ya. Kalau kita bicara dan prihatin terhadap kemanusiaan ya, tentu ya saya secara pribadi Bapak Ibu juga demikian ya, prihatin ya. Tetapi keprihatinan saya tidak didasarkan pada satu pihak tertentu, tetapi baik yang ada di Gaza maupun yang ada di Israel, kita prihatin. Saya prihatin, kasihan Bapak Ibu ya. Ya, kasihan sekali masyarakatnya ataupun warga biasa, terutama mereka-mereka yang kemudian ya tidak mau ikut campur, tidak mau sebenarnya situasi ini terjadi. Jadi Bapak Ibu semua, mari tetap dan senantiasa menyuarakan semoga di sana situasinya segera membaik ataupun kembali kondusif. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam damai, salam Pancasila.